Cina tak akan berani perang lawan Indonesia. Cina tak akan berani perang lawan Indonesia. Saban tahun suhu konflik di Laut Cina Selatan terus memanas. Baru-baru ini hubungan mesra Cina dengan Indonesia kembali lagi diuji setelah sebelumnya kapal-kapal ikan milik negeri tirai bambu itu asyik mengeruk isi laut Indonesia. Tahun lalu juga sama, Kepulauan Natuna diklaim masuk wilayah Cina. Sejatinya, menurut mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, perilaku Cina menangkap ikan di Laut Indonesia sudah terjadi sejak dia menjabat. Selain Cina ada juga Vietnam, tetapi Cina tak berani mengajak perang Indonesia, sebab Cina hanya mengetes negara tetangganya agar mereka dianggap sebagai bangsa yang besar. Selain Cina, Indonesia juga kerap bergesekan dengan Malaysia. Ada saja kasus membuat Indonesia tarik urat. Teranyar, patok perbatasan Pulau Sebatik hilang 84 km. Negeri jiran itu mulai mencoba membangunkan kemarahan Indonesia. Menurut Sudarsono, sepanjang sejarah hingga kini, Malaysia juga sama seperti Cina. Mereka tidak akan berani kepada Indonesia. Tidak, ujar Juwono Sudarsono saat berbincang dengan Merdeka.com Rabu siang lalu di Cafe Victoria, Pondok Indah Mall 2, Jakarta Selatan. Konflik Laut Cina Selatan tiap tahun memanas. Sebetulnya bagaimana posisi Indonesia? Cina adalah negara besar, tetapi dia juga sekaligus negara lemah. Sama seperti kita, di sana masih ada ketimpangan, masih ada jurang antara si kaya dan si miskin. Itu mitologi Cina, tetapi dia sebagai negara besar harus juga diperhitungkan. Saat ini hubungan Cina dan Indonesia masih mesra. Apakah mungkin ke depan akan terjadi gesekan? Itu tadi saya katakan, Anda negara besar, Anda harus hati-hati. Tetapi kalau kondisi negaranya belum memadai bisa berbahaya. Jadi, yang terpenting adalah mengatasi ketimpangan sosial di dalam negeri. Sebagai bangsa, sebagai peradaban kita dikepung oleh Amerika. Jadi, satu-satu jalan adalah dengan adanya hubungan diplomatik, simbolik. Tetapi Cina di Laut Cina Selatan tidak merasa dihormati oleh Amerika. Dia merasa dikepung oleh Jepang, India, kemudian negara ASEAN. Sekarang dia mulai merasa kebesarannya diuji coba oleh dunia. Cina sampai sekarang sebagai peradaban besar masih belum diakui. Kita merasa bangsa yang besar, tetapi kita merasa tidak mampu. Maka dari itu keadilan sosial adalah kunci daripada pertahanan. Indonesia perlu pangkalan militer Natuna, moncong senjata ke Cina. Anggota Komisi 1 DPR Syaifullah Tamliha tidak terima dengan aksi kapal KM Kuaifei 10078 dan kapal penjaga pantai negeri tirai bambu masuk perairan Natuna, Kepulauan Riau. Menurutnya, pemerintah perlu membangun pangkalan militer dengan persenjataan diarahkan ke negara yang berniat intervensi wilayah kedaulatan. Arahkan moncong kendali ke wilayah-wilayah yang memungkinkan melakukan intervensi terhadap kesatuan Republik Indonesia. Misalnya, dari Papua arahkan moncongnya ke Darwin sana, kemudian yang Natuna arahkan kendali ke Cina sana. Ujar Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. Politikus PPP ini mengatakan, langkah ini sebagai antisipasi niat negara lain mencaplok wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, bisa berfungsi sebagai benteng penjaga sumber daya alam Indonesia. Jangan sampai kita dicaplok orang dulu baru bertindak. Natuna itu kan membuka celah kalau itu diklaim Cina, berbahaya sekali. Bagaimana kalau dia menerapkan Natuna ZEE, habis entar Indonesia dicaplok satu-satu, tuturnya. Dia yakin kebijakan itu tidak akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain, sebab hak sebuah negara mempertahankan wilayahnya. Untuk diketahui, konflik di Laut Cina Selatan melibatkan 6 negara, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Cina, dan Taiwan.
Setiap negara berusaha mematok landas kontinen masing-masing, mengingat di perairan itu kaya sumber daya alam. Selain itu, Laut Cina Selatan adalah jalur laut tersibuk dunia. Beijing lah yang memulai konflik ini dengan mengeluarkan peta pada 1947, memasukkan kepulauan milik Filipina dan Vietnam dengan alasan sejarah. Indonesia merupakan salah satu negara yang terancam dirugikan karena aksi Cina menggambar 9 titik wilayah baru di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat sekilas, perairan kaya gas itu terkesan masuk wilayah kedaulatan Cina. Menurut Kementerian Luar Negeri, klaim Cina melanggar zona ekonomi eksklusif milik RI. Indonesia sudah mengajukan keberatan atas 9 titik itu pada 2009 ke Komisi Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Adapun hubungan RI Cina relatif masih baik dalam isu Laut Cina Selatan dibandingkan sengketa yang terasa antara Cina-Vietnam atau Cina-Filipina. Pesawat perang terbesar Cina terciduk mendarat di Laut Natuna Utara, AS. Ini pertama kalinya baru-baru ini, tepatnya akhir Desember 2020, Cina dilaporkan mendaratkan pesawat perang terbesar Cina Y-20 di wilayah Laut Natuna Utara. Pendaratan pesawat perang Cina Y-20 di wilayah Laut Natuna Utara lepas landas di sebuah pulau buatan bernama Fairy Cross Reef. Pesawat perang Cina terciduk mendarat di wilayah Laut Natuna Utara berkat produk Maxar Technologies, sebuah perusahaan teknologi luar angkasa di Amerika Serikat. Ken Joyce, selaku Direktur Manajemen Produk di Maxar Technologies, kemudian mengunggah sebuah pernyataan di akun LinkedIn-nya terkait hal ini. Dalam pernyataannya, Joyce membeberkan teknologi apa yang mampu mengendus pendaratan pesawat Cina itu di Laut Natuna Utara. Sebagaimana diberitakan Semarangku.com dalam artikel pesawat perang terbesar Cina Y-20 mendarat di Laut Natuna Utara persiapan perang. Selain itu, Joyce menyebut pesawat Y-20 baru pertama kali mendarat di Laut Natuna Utara. Transportasi Y-20 diamati di Fairy Cross Reef, terdeteksi oleh Deep Core AI atau ML, kata Ken Joyce dalam unggahan di LinkedIn. Ini pertama kalinya China mengerahkan Y-20 ke Spratly, tuturnya. Dilansir dari South China Morning Post, menurut sumber dari China, pendaratan pesawat terbesar Cina Y-20 di Laut Natuna Utara itu kemudian bertujuan untuk menguji kemampuan. Diketahui pesawat perang terbesar Cina Y-20 dibuat di perusahaan industri pesawat Qian. Y-20 merupakan pesawat militer terbesar milik Cina. Menurut Zhang Zhongping, mantan instruktur militer Cina atau PLS, Y-20 mampu meningkatkan respon Cina di Laut Natuna Utara atau yang dulu disebut Laut Cina Selatan. Kepala Bakamla Laksudia TNI Aan Kurnia mengabarkan kondisi Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Belum selesainya perjanjian antara RI dengan Vietnam, diakui Aan cukup memicu tantangan perairan Indonesia pada 2021. Hal itu dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR RI Selasa 2 Februari 2021 di Gedung Parlemen. Sebelumnya pada 2020, Bakamla menyampaikan telah berhasil menjalankan sejumlah program. Sedikitnya di antara membentuk relawan penjaga laut, membentuk Indonesia Maritime Information Center, menangkap kapal asing Vietnam, menangkap pengambilan BBM ilegal, dan mengusir China Coast Guard. Namun diakuinya ditantang dan perbatasan laut di Natuna Utara